Selamat pagi Bu Mami dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sofia Francisca Salsabila Taniako, NIM 190207740002 dari kelas 2019A. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pencarian saya tentang teori kritik linguistik. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya jelaskan dalam kritik linguistik ini. Saya akan menjelaskan tentang tokoh kritik linguistik, konsep, sejarah, dan contoh kajiannya. Tokoh dalam kritik linguistik itu yang pertama itu ada Halliday, yang kedua ada Roger Fowler. Halliday ini merupakan nama besar dalam bidang linguistik dan ada beberapa pandangan yang memberikan pengaruh terhadap Roger Fowler dalam mengembangkan teori kritik linguistik. Secara konsep, kritik linguistik itu merupakan jenis kritik yang menitikberatkan perhatian pada masalah-masalah kebahasaan dalam karya sastra agar terhindar dari salah pengertian baik dari sisi fonologi, morfologi, sintaksis, ataupun semantik. Kritik linguistik ini merupakan kajian ilmu bahasa yang bertujuan mengungkap relasi antara kuasa tersembunyi atau hidden power dan proses-proses ideologis yang muncul dalam teks-teks lisan ataupun tulisan. Linguistik kritis amat relevan digunakan untuk menganalisis fenomena komunikasi yang penuh dengan kesenjangan, yakni adanya ketidaksetaraan relasi antara partisipan, seperti komunikasi dalam politik, relasi antara atasan dan bawahan, komunikasi dalam wacana media massa, serta relasi antara laki-laki dan perempuan dalam politik gender. Menurut Fowler pada tahun 1996, halaman 5, model linguistik itu sangat memperhatikan penggunaan analisis linguistik untuk membongkar misrepresentasi dan diskriminasi dalam berbagai modus wacana publik. Beberapa pandangan Halliday yang berpengaruh terhadap pengembangan kritis linguistik yaitu sifat instrumental dalam linguistik, pengaruh hierarki sosial terhadap struktur sosial, pandangan tentang teks adalah proses sosiosemantis, pandangan tentang ketentuan teks dengan konteksnya. Kritik linguistik ini mengarahkan teori bahasa ke dalam fungsi yang sepenuhnya baik dalam konteks historis, sosial, dan retoris. Dalam hubungannya dengan makna struktur lingual, sesuatu yang amat fundamental dalam pandangan Fowler adalah terdapatnya fungsi hubungan antara konstruksi tekstual dengan kondisi-kondisi sosial, institusional, dan ideologis dalam proses-proses produksi serta resepsinya. Struktur-struktur dalam linguistik digunakan untuk menyistematiskan dan mentransformasikan realitas. Oleh karena itu, dimensi kesejarahan, struktur sosial, dan ideologi adalah sumber utama pengetahuan dan hipotesis dalam kerangka kerja kritisme linguistik menurut Fowler pada tahun 1986, halaman 8. Dalam membangun model analisisnya, Roger Fowler dan teman-teman terutama mendasarkan pada penjelasan Halliday mengenai struktur dan fungsi bahasa. Fungsi dan struktur bahasa ini menjadi dasar struktur tata bahasa, di mana tata yang dilakukan oleh Fowler dan teman-teman adalah meletakkan tata bahasa dan praktik pemakaiannya tersebut untuk mengetahui praktik ideologi. Berikut ini akan diuraikan satu persatu beberapa elemen yang dipelajari oleh Fowler dan teman-temannya. Yang pertama ini ada kosakata. Roger Fowler dan teman-temannya memandang bahasa sebagai sistem klasifikasi. Bahasa mendeskripsikan bagaimana realitas dunia dilihat, memberikan kemungkinan seseorang untuk mengontrol dan mengatur pengalaman realitas sosial. Klasifikasi ini berbeda-beda antara orang atau kelompok satu dengan kelompok lainnya, sebab mengacu pada pengalaman budaya, sosial, dan politik yang berbeda pula. Pengalaman dan politik yang berbeda dapat dilihat dalam bahasa yang dipakai yang menggambarkan bagaimana pertarungan sosial itu terjadi. Pertama itu yang A mampu mengklasifikasikan realitas tertentu dalam kategorisasi dan akhirnya dibedakan dengan realitas yang lain. Yang B mampu memberikan batasan pandangan, yang C itu menjadi alat marginalisasi. Yang B itu ada tata bahasa. Penggunaan tata bahasa dalam mewacanakan suatu kasus atau pembaca, Roger Fowler dan teman-temannya memandang bahasa sebagai suatu kesatuan kategori dan proses yang menggambarkan antar objek dengan peristiwa. Sejarah dalam kritik linguistik ini yang pertama ada Halliday. Halliday ini merupakan nama besar dalam bidang linguistik, khususnya kutub linguistik yang memandang bahasa sebagai fenomena sosial. Banyak karya linguistik yang merasa tidak lengkap dan merasa tidak afdol jika tidak mengutip pandangan-pandangan Halliday. Banyak karya linguistik yang terinspirasi dari si Halliday, dari beliau. Berikut ini ada pandangan Halliday yang terkenal.
yakni bahasa sebagai semiotika sosial dan linguistik sebagai tindakan. Kedua pandangan itu pada tahap selanjutnya telah memberikan pengaruh yang amat kuat dalam karya-karya Fowler atau dalam pengembangan teori kritik linguistik. Konsep kritik linguistik ini diperkenalkan oleh Roger Fowler dengan fokus pada struktur linguistik teks sastra dengan tujuan menganalisis secara kritis hubungan antara bahasa dan makna sosial. Pendekatan Fowler juga menarik perhatian pada interaksi antara unsur-unsur ideologis dan estetis dalam sebuah teks sastra. Fowler, sang pelopor secara terang-terangan mengatakan bahwa pikiran-pikiran Halliday ini mendasari pengembangan linguistik ini. Untuk menganalisisnya diperlukan analisis linguistik yang tidak semata-mata deskriptif. Contoh kajian dari kritik linguistik itu ada analisis wacana kritis model Roger Fowler dan teman-temannya oleh Agus Suryana pada tahun 2014. Lalu ada Linguistic Criticism of the Interior Monologue in Fiction oleh Lindita Tahira dan Nuran Muhakheri pada tahun 2021. Lalu yang ketiga ada kritik linguistik terhadap terjemahan Al-Quran berbahasa Indonesia oleh Muta Alia pada tahun 2018. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Mami dan terima kasih teman-teman.